Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang sore malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Kilawati SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti mata perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman saya, di mana saya Ramiati sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir, dan di samping saya ada Juliaksa sebagai pemateri pertama, di sampingnya lagi ada Saskia sebagai pemateri kedua, di sampingnya lagi ada Naisila sebagai pemateri ketiga, dan di sampingnya lagi ada Alvini sebagai pemateri keempat. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materi. Nah, di sini adalah filosofi karena masaknya Lipu Marudini adalah filosofi hidup masyarakat Trongkong, di mana menggambarkan hubungan erat antara manusia, tanah, alam, dan kehidupan masyarakat. Nah, karena masaknya Lipu Marudini sendiri memiliki arti di mana tanah sebagai tempat tanah atau tempat tinggal, masaknya subur dan makmur, Lipu kampung atau negeri, sedangkan Marudini aman, damai, dan tentram. Nah, adapun makna yang terkandung dalam tanah masaknya Lipu Marudini adalah masyarakat Trongkong percaya bahwa tempat mereka tinggal harus dijaga agar tetap baik, subur, dan nyaman untuk kehidupan sekarang maupun generasi selanjutnya. Dan nilai yang terkandung di dalamnya itu dia mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan, menghargai tanah adat sebagai warisan leluhur, dan menjaga hubungan baik antar warga agar terciptanya hidup yang rukun dan harmonis. Nah, di sini ada sekong serenden sikomandi, yang dimana artinya sekong itu merangkul atau menyatukan, yang serenden itu bergandengan tangan atau berjalan bersama-sama, dan sikomandi itu saling menguatkan dan saling mengikat satu sama lain. Nah, sekong serenden dan sikomandi ini adalah nilai budaya yang menekankan pentingnya kebersamaan dan saling bantu. Nah, maknanya itu ada 3. Yang pertama, tidak hidup sendiri-sendiri, yang artinya manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak dapat terpisah tanpa hubungan dengan pihak yang lain. Nah, yang kedua itu mengutamakan persatuan, yang dimana menempatkan kepentingan bersama, kebersamaan, dan keutuhan kelompok. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan rasa peduli antar warga, yang dimana kita membangun sikap saling memperhatikan, membangun, dan bertanggung jawab. Nah, sikap ini mendorong warga untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mementingkan kondisi warga di sekitarnya. Baik, di sini ada sistem kepemimpinan adat. Tomokaka adalah pemimpin adat dalam masyarakat Trongkong yang memiliki peran penting dalam menjaga adat dan budaya. Tugas Tomokaka yang pertama yaitu sistem kepemimpinan adat. Jadi peran Tomokaka ini sendiri dalam adat Trongkong, dia adalah pemimpin tertinggi atau orang tua yang dipercaya dan bisa memimpin satu daerah dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada struktur nilai dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam adat Trongkong tidak hanya dilakukan secara berpihak, melainkan didasarkan pada gamesa atau musyawarah. Keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama. Yang ketiga ada keteladanan karakter model. Kepemimpinan ini menekankan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki karakter yang jujur, cerdas, dan berani. Di sini ada nilai-nilai etika inti dalam budaya Hongkong, yang dimana budaya Hongkong memiliki beberapa nilai etika utama. Yang pertama itu lepu kejujuran, mengajarkan untuk berkata dan bertindak jujur, yang dimana lepu ini lurus hati,
dihormati dan dapat dipercaya. Nilai ini mengajarkan kita bahwa seseorang yang memiliki nilai luhur akan dihormati karena memiliki nilai integritas dan dapat dipercaya. Terus yang kedua ada warani, yang dimana itu warani itu keberanian dan dimana berani mengambil keputusan yang benar. Di sini warani ini mengajarkan kita bahwa keberanian itu bukan sekedar keberanian fisik, tapi juga keberanian moral yang dimana masyarakat Rongkong itu mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga itu ada Risto, dimana Risto itu kerja keras, mengajarkan semangat bekerja dan tidak mudah menyerah. Risto adalah semangat kerja keras dan pantang menyerah. Dalam masyarakat Rongkong menjunjung tinggi kata Risto karena Risto ini meningkatkan kesejahteraan dan mencapai cita-cita. Terus yang keempat ada Siri, yang dimana Siri itu harga diri. Siri itu adalah harga diri, rasa malu dan kehormatan yang dijaga, yang dimana masyarakat Rongkong ini mengarahkan seorang untuk hidup secara terhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada pelestarian kearifan lokal Rongkong di era digital. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kearifan lokal yang ada di daerah kita itu adalah merupakan suatu warisan budaya yang harus kita jaga. Seperti apa sih itu? Seperti adat istiadat, bahasa daerah, tarian, serta nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam daerah kita sendiri. Nah, tetapi pada zaman sekarang atau era digital itu ada beberapa tantangan pastinya untuk menjaga budaya-budaya yang ada di daerah kita, khususnya yang pada hari ini kita bahas, yaitu pada suku Rongkong. Nah, ada tantangan yang pertama, ada berkurangnya minat generasi muda, di mana lebih banyak anak muda yang lebih tertarik bermain media sosial dan lebih tertarik pada dunia luar dibanding dengan budaya sendiri, sehingga mereka mudah melupakan apa yang ada dalam budayanya. Contohnya itu sekarang banyak anak muda yang lebih menghafal tren-tren TikTok dibanding dengan tarian-tarian atau lagu-lagu dari bahasa Rongkong tersendiri. Nah, ada pun tantangan kedua, budaya hanya dilihat sebagai barang jualan. Nah, artinya di sini budaya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi atau untuk konten promosi, kepentingan pribadi, di mana mereka menjual suatu barang atau menjual suatu produk itu tanpa mengetahui apa makna dari barang yang telah mereka jualkan. Jadi otomatis orang-orang yang melihat itu mereka akan tidak tahu dengan arti dari apa yang mereka promosikan. Tantangan yang ketiga ada keterbatasan teknologi. Nah, perlu kalian ketahui di Rongkong itu masih ada daerah yang belum sama sekali atau sulit menjangkau akses internet, sehingga pelestarian di era digital itu masih sulit, bukan belum bisa ya, sulit untuk dilakukan. Nah, untuk menghadapi tantangan pasti ada strategi. Nah, strategi yang pertama yaitu memanfaatkan media digital untuk promosi. Kita bisa mengunggah video, foto atau tentang budaya Rongkong ini melalui Instagram, TikTok, YouTube atau Vimeo, di mana kan sekarang itu zaman-zaman Vimeo. Nah, di situ itu kita bisa mengunggah video-video tentang budaya-budaya yang ada di Rongkong. Jadi budaya orang luar yang belum bisa menginjakkan kakinya ke tanah Rongkong ini bisa melihat budaya kita melalui handphone tadi. Nah, strategi yang kedua, masukkan budaya ke dalam pendidikan. Nah, budaya itu bisa dikenalkan sejak anak duduk di bangku sekolah dasar, sehingga mereka lebih mudah mengenali dan mencintai budaya sendiri sejak kecil. Jadi budaya itu tidak akan hilang di ingatan mereka. Strategi yang ketiga ada dokumentasi digital. Kita bisa menggunakan menyimpan foto-foto, video atau tulisan digital kita itu agar generasi selanjutnya itu bisa belajar melalui dokumentasi yang telah kita simpan tadi ini. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, era digital itu bukan hanya tantangan tetapi menjadi peluang yang besar untuk kita menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Nah, kita sebagai anak muda harus benar-benar menjaga dan melestarikan budaya kita itu agar tetap terjaga
selanjutnya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya tentang budaya yang ada di Rongkong, dipersilakan mengatakannya. Baik, saya persilakan kepada Ella Tiara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak tahu tadi siapa yang menyampaikan materi dari Toma Kakak. Iya. Nah, saya ingin bertanya mengenai Toma Kakak. Bagaimana sejarah munculnya sistem kepemimpinan adat Toma Kakak di Rongkong? Dan bagaimana proses pengangkatan atau pemilihan seorang Toma Kakak? Secara yang kita ketahui bahwa Toma Kakak adalah seorang pemimpin. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, izinkan kami untuk mencari jawaban yang telah Kak Elda berikan. Baik, di sini teman saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Elda. Terus saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elda. Berdasarkan garis keturunan adat, jabatan Toma Kakak biasanya berasal dari keluarga atau garis keturunan tertentu yang memiliki hak adat untuk memegang kepemimpinan. Tidak semua orang dapat diangkat menjadi Toma Kakak. Yang kedua itu musyawarah para pemangku adat. Pengangkatan ini dilakukan melalui musyawarah para tetua adat atau pemangku adat, termasuk tokoh-tokoh adat seperti Toma Tua, Bonggaran, dan Kosiaga untuk menentukan calon yang dianggap layak. Yang ketiga ada penilaian terhadap kemampuan dan kepribadian. Calon Toma Kakak itu harus memiliki wibawa, memahami hukum adat, mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, serta diterima dan dihormati oleh komunitas adat. Yang keempat itu pengukuhan adat. Setelah ada kesepakatan, calon kemudian dikukuhkan melalui prosesi adat sebagai tanda sahnya amanat kepemimpinan. Dalam sejarah Rongkong modern, pengukuhan Toma Kakak juga dilakukan melalui musyawarah adat bersama masyarakat adat Rongkong. Bagaimana kepada Elda? Dipahami? Baik. Jadi sistem munculnya kepemimpinan adat Toma Kakak ini sejak tahun berapa? Karena yang saya tanyakan tadi sejarah munculnya adat Toma Kakak. Tadi sudah ada proses bagaimana pemimpinnya, tapi yang awalnya tadi saya tanyakan munculnya sistem kepemimpinan sejak Sebelumnya, mohon maaf, tidak ada tahun pastinya terbentuknya Rongkong karena jadi masyarakat Rongkong itu awal itu masyarakat Rongkong itu melihat yang orang yang benar-benar memiliki wibawa atau yang memiliki kepribadian yang memang yang bisa dipercayakan untuk memegang Rongkong ini sendiri. Jadi nanti dia itu keturunannya itu pasti akan dipercayakan, akan dididik sebagaimana bisa untuk selanjutnya itu dia yang merekrut atau memegang yang Toma Kakak ini tadi tersebut. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman dari yang lain ingin bertanya, silakan. Baik, mungkin dari teman-teman sudah paham ya? Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Elda atas pertanyaannya.
Iya.